Hah? Aya naon? Coba nih lihat nih guys. Apa pendapat Kak Rangga kandasnya persahabatan Diani dan Juli? Hah? Emang mereka kenapa? Kandasnya nongolin lagi nih. Nggak salah baca kan? Kandasnya persahabatan Diani dan Juli. Pendapat saya, pertama-tama saya tidak tahu menau sama sekali. Coba deh kalau gitu kita cari tahu aja ya sama-sama yuk. Kenapa gua ngalingin? Dia nih Juli. Ini apa ya? Scholar Google. Juli Diani French National Center. Apakah kita melihat Juli Diani yang benar? Kayaknya bukan ini ya. Juli Diani JKT48 paling benar begitu sih. Nah, loh. Ada apa dengan Diani Juli? Lah, tapi ini video awal tahun nih, 10 Januari 2021. Meet and Rende with Juli dan Diani 1 Februari 2021. Ya, ini berarti berita lama dong. Berarti mungkin bukan itu yang dimaksud kali ya. Kalau cekringannya baru datang hari ini, berarti kan this is something new gitu. Yang kebetulan saya tidak tahu. Dan langkah pertama untuk mengetahui info terbaru kan kita googling ya. Loh, ternyata selama ini Juli berantem sama Diani. MP3 7,7 MB. Apaan kali maksudnya? Download lagu loh, ternyata selama Juli oh ada lagunya. Emang iya? Gak berani gue buka-buka link yang ini. Takutnya ntar ini lagi nyambungnya kemana tahu. Jika tidak ada di page pertama, kita lanjut ke page kedua. Juli Diani JKT48 lagi berantem. Idol no Yoake. Hah? Gimana sih? Harusnya gue nyarinya bukan di Google ya. Misalnya gue cari di YouTube. Apa yang akan kita temukan? Tolong para Wotazen sekalian yang bisa mencerahkan saya bisa membantu di kolom komen, boleh banget. Ya, kita sekarang lihat dari apa yang kita temukan. Oh iya benar cuy, lagi berantem. Lah tapi ini 9 bulan yang lalu. Ya udah deh, kita tonton aja deh. Apapun yang bisa kita dapatkan dari sini informasinya. Mangga Neng. Sebelumnya di sini sebenarnya aku takut banget untuk bacain surat buat kamu hari ini. Jujur, tahun ini tahun dimana yang ngebuat aku bingung banget harus bacain surat kamu atau enggak. Soalnya waktu di backstage aku lewat depan kamu. Aku sempat dengar pembicaraan kamu sama If, buatin gue surat dong untuk ulang tahun gue. Aku yang awalnya takut jadi makin takut untuk bacain surat buat kamu. Aku nggak tahu kamu bosan atau gimana, tapi jujur ini udah dipertimbangkan sebelumnya. Karena mungkin JOT tahu aku adalah teman dekat kamu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat surat buat kamu. Oke, kita mulai ya. Hai Diani. Diani orang yang paling tahu tentang aku dulu. Dan mungkin sampai sekarang. Orang yang paling tahu tentang keluargaku, sekolahku, dan duniaku. Tapi akhir-akhir ini, aku ngerasa mungkin kita punya dunia sendiri ya. Aku ingat banget saat aku masuk tim duluan. Aku nangis kejer karena aku belum bisa naik timnya bareng kamu. Aku ngerasa gak adil. Tapi ternyata akhirnya kamu satu tim juga sama aku. Kamu dulu sering banget ya dengerin cerita aku. Mulai dari cerita sedih, seneng. Bahkan apapun itu aku ceritain ke kamu. Karena mungkin aku bisa dibilang cukup terbuka sama kamu. Bahkan kamu tahu, waktu kita diumumin blockingan,
dan aku gak dapat posisi, kamu langsung samperin kamar aku. Dan kamu ikutan sedih juga, sekaligus nenangin aku supaya aku gak nangis lagi. Tapi aku ngerasa sekarang jarang banget dia nih cerita sama aku. Aku ngerasa, apa aku bukan teman dia lagi ya? Dulu kita itu deket banget. Sorry gue Beda cepetin banget guys. sama akhir-akhir ini. Jujur, aku nggak tahu sampai detik ini apa yang buat kita jauh. Bahkan kita sering banget sekarang nggak pernah ngobrol. Waktu awal-awal kita dieman, aku sempat mikir, kayaknya aku gagal jadi teman kamu lagi deh. Padahal sebelum kita sering dieman, aku pernah bilang, kamu satu-satunya teman aku yang nggak pernah berantem sama aku. Tapi mungkin itu ada fasenya masing-masing ya. Kamu itu tipe orang yang berani banget sama orang. Dan aku tipe yang takut banget sama orang. Kita kalau dijadiin satu ya emang klop banget. Tapi kamu ngajarin aku banyak hal. Kamu ngajarin aku untuk aku gak takut kalau aku benar. Ajarin aku banyak hal, pokoknya yang gak bisa aku sebutin di sini semuanya. Kamu juga anaknya rajin banget kalau misalkan di kosan. Kamu juga keren banget bisa jauh dari orang tua. Panjang banget. Padahal aku tuh tahu banget kalau lagi sedih, tempat paling nyaman untuk berkeluh kesah itu ya di keluarga kita sendiri. Aku ingat banget, kita pernah ngebahas serius banget kalau kamu pengen jadi pramugari. Kamu semangat banget dan bekerja keras belajar bahasa Inggris. Padahal aku tahu, kamu kalau ngomong bahasa Inggris medok jauhnya masih ke bawah. Kamu tipe orang yang gak pernah patah semangat dan selalu kerja keras untuk raih semua mimpi kamu. Diani itu kadang suka gak pede dengan apa yang ada dalam dirinya. Padahal Diani pinter banget dan ada kemauan untuk kerja keras. Dulu aku sering banget marah kalau misalkan ada yang ngata-ngatain Diani. Aku selalu jadi orang yang pertama di depan kalau ada yang gak suka sama dia. Waktu Diani bisa dapetin posisi Senbatsu aja, aku seneng banget. Karena dari posisi itu aja, dia seharusnya bisa lihat banyak banget ya orang yang sayang sama dia. Waktu kita trainee, Diani itu selalu datang paling awal. Anaknya rajin banget pokoknya, dan tepat waktu banget. Nanti kalau kamu punya suami, kamu cocok sama orang Jepang. Kenapa begitu? Kenapa nyambung? Coba Tepat alasannya waktu apa? maksudnya, Tepat waktu. biar nggak serius banget guys pada dia. Oke, ice Ya breaking udah, yang bagus. pokoknya intinya semoga Diani bisa jadi lebih baik lagi ya di umur yang sekarang. Lah, Sering-sering pulang ke Pekalongan, jengukin orang tua juga. Semoga kamu juga selalu dikelilingi oleh orang yang baik. Aku ingat jadi banget ulang poin tahun kamu tahun lalu. berantemnya di Waktu mana? aku sama kamu makan di suatu tempat sebelum teater. Terus kamu bohongin aku kalau misalkan hari itu kamu bakalan umumin graduation. Kamu lihat sendiri kan, aku nangis sekejar apa sampai langsung berhenti makan. Padahal lumayan banget, itu lagi diteraktir all you can eat sama kamu. Ya udah, pokoknya wishnya semoga Diani panjang umur, sehat selalu. Coba. Apa yang Diani impikan pengen jadi pramugari bisa segera terwujud. Amin ya Allah. Terus bisa dikelilingi dengan orang-orang yang baik ya. Maaf ya kalau kamu merasa tidak beruntung memiliki sahabat seperti aku. Tapi aku selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk membuat kamu bahagia. Aku harap semua yang aku lakukan buat kamu bisa membantu kamu menjadi orang yang lebih baik. Dan setelah ini, semoga kita bisa mulai lagi ya. Sudah. Jadi Gimana nih Diani? Ada yang mau disampaikan nggak buat Juli? Apa ya, kemarin yang Juli dengar itu emang bener sih, aku minta buatin surat buat aku. Bukan salah aku ya guys. Jadi Kak Diani bilang, Iya. lu bikinin gua surat dong gitu. Bukan aku, Kak Diani gua aja. If nih. Kenapa? Karena aku ngerasa ya udah asing sama Juli, kayak siapa lagi yang mau bikinin aku surat gitu. Kayak aku sampai minta ke semuanya, kayak siapapun dia yang mau bikinin aku surat silakan gitu. Maaf ya, kamu kan minta If, tapi aku minta Juli untuk bikin. Karena menurut aku kayak kalian tuh dulu deket dan something doesn't seem right gitu. Jadi kayak ini ada yang harus diluruskan gitu. Jadi aku kayak minta Juli untuk bikin suratnya karena aku nggak pengen kesalahpahaman itu tuh kayak berlanjut gitu. Oke, jadi di video ini, di birthday-nya Diani ini, surat ditulis oleh Juli. Kendati pun Diani minta ke If-nya di sebelah situ. Minta If untuk bikinin, katanya ternyata dari kaptennya sendiri minta yang bikin jangan If tapi Juli, karena si kapten melihat ada sesuatu yang aneh, yang
apakah mereka berantem gitu dan harus diluruskan. Maka terjadilah percakapan ini, gitu kan ya. Lantas kalau begitu berarti harusnya mereka udah damai dong nih di sini kan. Dan ini pun sudah terjadi dari bulan Januari. Ini kenapa cekringan baru masuk sekarang dan maaf kenapa gue nongolin ya. Nah, dan dia nanyanya pendapat saya tentang kandasnya persahabatan, berarti mereka sudah nggak bersahabat lagi nih kalau berarti sekarang ya. Apakah ada sesuatu yang baru yang saya tidak tahu? Tolong dicerahkan para teman-teman Watazan sekalian, terutama Kak Alina Pia ini sih yang cekring sih. Baik, saya mau menjawab. Pendapat saya mengenai kandasnya persahabatan Diani dan Julie adalah saya tidak tahu. Saya tidak tahu kasus ini, dan misal pun saya tahu, namanya juga anak-anak, wajar lah berantem-berantem tipis. Kalau nggak ada proses begini, tentu mereka tidak akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tepatnya. Mereka memang namanya fase belajar, fase berproses. Mereka harus mengalami sesuatu hal demi hal lainnya yang kemudian melatih mereka secara langsung maupun tidak langsung untuk menjadi lebih dewasa gitu. Hal-hal seperti berantem sama temen, hal-hal seperti bersaing, hal-hal seperti pacaran, mereka tuh harus ngalamin. Jadi apalah hak kita untuk ngapain apa ya kalau ditanya pendapat gue gitu sih ya, namanya juga anak-anak, biarin aja. Terima kasih atas videonya. Enggak sih, videonya gue yang milih sendiri. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Alina Pia. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya.